فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. Baik, saya ingin tahu takwa ini apa sih wa'adnya? Al-wa'ad, janji Allah di situ apa? Saya dapat apa kalau saya bertakwa? Ini perlu kita tanyakan, dan ulama menjelaskan tidak ada amal saleh, ibadah yang mengalahkan fadilahnya takwa, nggak ada. Takwa ini sampai disebutkan, saya pernah cari dalam Mu'jam Al-Fadhil Quran teman-teman sekalian, yang saya temukan, mungkin keterbatasan ilmu saya, tapi saya temukan secara saya detail memeriksa, ada 226 ayat yang berbicara masalah ketakwaan. Dan ulama mengatakan tidak ada amal saleh yang mengalahkan fadilah ketakwaan. Fadilah yang ada 10, 30, 100 fadilah. Ini 226 ayat dengan beragam macam termnya. Term ini misalnya takwa, muttaqin, muttaqun, at-taqwa dan seterusnya. Ini definisi atau ini term-term atau bagian-bagian yang ada di situ. Tapi yang jelas sebanyak itu. Saya tidak bisa bahas semua, saya akan angkat. Ada ayat yang menarik dalam surah At-Talaq. Surah nomor 65 dalam Al-Quran ayat 2 sampai ayat 5. Ada 4 ayat. 4 ayat ini menariknya karena 4-4-nya menyebutkan fadilah tentang ketakwaan. Apa sih kita dapatkan kalau bertakwa? Ayat 2-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, ini manfaat pertama Anda dapatkan, Allah akan jadikan untuknya makhraja. Apa itu makhraja, teman-teman? Kita coba fahami dan kita detailkan, ditarik benang merah pemahaman dari bahasa Arab ini. Makhraj ini dalam pemahaman atau rincian para ulama bahasa, dikatakan makhraj bisa berarti seseorang laki-laki yang sedang berjalan di sebuah tempat yang sempit sampai membuat tubuhnya nggak bisa bergerak. Kemudian tiba-tiba dia coba memaksakan diri keluar dari gang yang sempit itu. Kemudian dia temukan di depan matanya ujung dari gang itu dan dia dapat lapangan luas sehingga dia bisa berlari. Transisi dari gang yang sempit ke jalan besar namanya makhraj dalam bahasa Arab. Makna yang lain kata ulama bisa berarti lubang biawak. Biawak ini hewan yang hidup di padang pasir biasanya. Dan biawak ini kalau kita lihat lubang sarangnya, kita akan kira itu adalah lubang semut karena kecilnya lubang dia. Jadi biawak besar, tapi dia kalau masuk ke dalam lubangnya, sarangnya di bawah tanah, maka dia tutup kembali dari dalam sehingga seakan-akan lubangnya kecil. Nah biawak kalau mau keluar, dia menanduk-nandukkan kepalanya, dia membongkar kembali lubang yang dia buat tadi, yang cuma kecil seperti lubang semut saja, sampai besar. Kemudian dia berhasil mengeluarkan kepalanya dan mengeluarkan badannya, kemudian mencari makanan. Lubang biawak yang dia gali kembali sehingga tubuhnya bisa keluar, nama lainnya makhraj. Dinamakan makhraj. Jadi teman-teman kalau umroh atau haji bisa lihat tangga darurat di hotel-hotel di sana untuk menyelamatkan diri kalau kebakaran ditulis mim kha ra jim makhraj, gitu kan? Jadi ini darurat, kalau sudah kepepet bisa lewat sini, gitu kan? Liftnya nggak jalan, kebakaran bisa menyelamatkan Anda, gitu loh bahasanya. Allah menjanjikan di ayat 2 surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan makhraja dalam hidupnya, jalan keluar dari masalah yang dia hadapin yang sangat lapang, luas. Ayat ketiga Allah janjikan fadilah yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat dia tidak sangka-sangka. Saya mengajak teman-teman untuk hadiri ceramah besok insyaallah. Saya tidak tahu panitia bisa ditanya alamatnya, ada besok subuh dan ada besok malam. Kalau tidak salah besok subuh itu kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Judulnya kita akan bicara lebih jauh tentang Allah Azza wa Jal. Kemudian maghrib nanti kita akan bicara saudaraku nilai rahasia rezekimu. Akan lebih panjang lebar saya jelaskan masalah rezeki dan sumber-sumbernya, gitu kan. Rezeki ini banyak orang fahami hanya baju, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Padahal rezeki itu sangat luas, lebih luas daripada itu. Mata kita bisa menangkap cahaya. Sekarang Anda bisa lihat saya bisa lihat Anda karena ada cahaya lampu ini, ya. Kalau tidak ada cahaya sekuat apapun, mata kita senormal apapun tidak bisa lihat apa-apa, gitu kan? Berarti bisanya mata kita menangkap cahaya sebuah rezeki. Suara kita bisa menangkap suara sebuah rezeki. Seterusnya, kita masih bisa mencerna dan membedakan mana pedas, mana pahit, mana manis dalam waktu seketika dengan lidah kita, sebuah rezeki. Artinya seluruh ini adalah rezeki.
Dan Allah mengatakan wa yarzukhu, dan Allah akan berikan dia rezeki semua kebutuhannya. Bukan cuma sekedar duit, makanan, minuman, pakaian dan seterusnya, tapi semua kebutuhan yang bisa membuat roda kehidupannya berputar dari tempat yang dia tidak sangka-sangka akan datang dengan sendirinya. Ini ayat yang kedua. Maaf, ayat kedua tapi nomor fadilah kedua cuma ayat nomor 3 dalam surat Talaq. Saya tidak lanjutkan ayatnya karena itu berhubungan dengan tawakal. Sampai sini bahasannya. Ayat keempat, fadilah ketiga, di ayat keempat At-Talaq, lanjutannya Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan, kata ulama, relevansinya adalah dengan ayat nomor 2 tadi. Ayat nomor 2 Allah janjikan makhraja. Di situ jalan keluar, tetapi di sini jalan keluarnya belum dirincikan mudah atau sulit. Misal, ada orang diberikan jalan keluar sama Allah Azza wa Jalla kena sakit, harus melalui operasi dulu. Jalan keluar, sembuh tapi operasi dulu. Cuma di ayat keempat Allah pastikan wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan makhrajanya di ayat kedua itu yusra, mudah, tanpa operasi bisa sembuh, gitu kan. Dan ini luar biasa ini. Ya, jadi artinya memang Allah SWT akan berikan jalan keluar tanpa ada cobaan pun bisa datang kepada dia jalan keluarnya, gitu kan.